Halo, Halo semuanya. Halo teman-teman, Halo. kabar? halo. Gimana nih? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Hmm, sehat. Alhamdulillah. Aku mau nanya-nanya nih tentang tugas metodologi penelitian yang kemarin tuh. Kan bapaknya minta kita cari jurnal ya. Apa yang mau kita bahas gitu yang Mm-mm. menarik. Pengen tahu aja sih kalau dari kalian tuh bahas apa sih? Aku penasaran sih kalian bahas apa. Mungkin relate di kantor yang sekarang atau gimana gitu. Boleh, boleh. Yuk, Ya, yuk, satu-satu kali ya sharing-sharing. Boleh-boleh mungkin dari oh aku iya, dulu. oke kita sharing-sharing ya. Boleh, Aku boleh, dulu boleh boleh? dari Basia Monggo, dulu monggo. ya. Oke. Monggo. Boleh ya. Kalau kemarin aku eh, membuat tentang pengaruh micromanagement terhadap kinerja karyawan di kantor. Kenapa alasannya memilih ini sih? Karena kebetulan masih banyak ya ke head-head yang ada di kantor itu masih memberlakukan micromanagement gitu ke timnya. Dan aku pengen buktiin aja sih dari penelitian-penelitian sebelumnya tuh sebenarnya ngaruh nggak sih ke timnya gitu kalau head itu melakukan micromanagement gitu. Terus setelah melihat 30 jurnal yang aku cari, ternyata semakin tinggi tingkat micromanagement, semakin menurun kinerja karyawan. Jadi bukan karena karyawan nggak mampu, tapi karena mereka kehilangan ruang untuk berpikir, mengambil inisiatif, dan merasa memiliki pekerjaannya sendiri gitu. Dan mostly di jurnal itu juga membuktikan kalau atasan yang terlalu mengontrol itu karyawan berhenti bekerja karena motivasi internal karena tadi itu headnya kan. Dan saat mereka bekerja tuh ada kecemasan sendiri gitu karena takut salah, terus apa-apa takut gitu untuk memutuskan sesuatu bahkan hal simple pun takut dan itu kan juga membuat produktivitas menurun, kualitas kerja yang stagnan dan kreativitasnya juga menghilang gitu kan. Terus melihat zaman sekarang gitu ya, yang di beberapa company juga banyak yang udah fleksibel, terus atasannya malah bisa berteman gitu sama tim-timnya yang lebih muda. Jadi kan micromanagement tuh harusnya udah nggak ada dong, tapi melihat di dunia kenyataan, di dunia nyata tuh ternyata masih ada juga gitu. Apalagi untuk Gen Z, aku sendiri Gen Z kan, dan kita tuh apa ya vokal banget kalau misalnya nggak suka sama atasan gitu ya kita kadang suka langsung ngomong bu saya nggak suka gini 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 tapi karena dia micromanagement mungkin dari sisi Gen Z-nya juga kayak males banget deh punya atasan yang kayak gini better pindah kerja cuma kan jadi ngefeknya ke departemen tersebut turnovernya jadi tinggi gitu ya. Terus menariknya juga di beberapa jurnal mencatat bahwa micromanagement nggak selalu buruk ternyata. Ternyata pada karyawan baru atau pekerjaan yang beresiko tinggi, yang butuh pengawasan ketat itu sebenarnya bisa menjadi proses adaptasi gitu. Namun ketika kontrol itu tidak dilepaskan, micromanagement juga berubah dari alat bantu menjadi penghambat gitu. Dan summary-nya sih mungkin untuk di beberapa pekerjaan mungkin dibutuhkan untuk micromanagement tersebut. Cuma melihat situasi sekarang seharusnya sih kalau menurut pendapat aku udah nggak micromanagement lagi sih ya. Apalagi jatuhnya kan dari head itu manajer itu nggak percaya gitu ya sama timnya. Gitu sih kalau dari aku. Menurut kalian gimana? Kan di sini Ya, ada berbagai generasi ya. betul. Mungkin saya berpendapat sedikit ya untuk summary-nya. Tadi memang kalau disampaikan ya itu memang saya yang merasa bahwa manajemen itu jadi hal yang menurut kami itu menurut saya ya itu bagian jadi kekurang trustnya atasan ke bawahan. Betul. Termasuk ya salah satunya adalah terkait dengan atasan itu jadinya fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang teknis sih. Dan menurut Betul. saya itu juga jadi kalau itu terlalu dominan nggak terlalu bagus juga buat lingkungan pekerjaan di kantor ya. Karena tadi menimbulkan hal-hal yang mungkin yang dianggap ya merasa diawasi terus gitu kan jadi kerja juga jadi nggak nyaman. Itu sih kalau dari pendapat saya. Cuman mungkin Maksud, dari saya juga ada pendapat lain nih terkait dengan Oh iya boleh. kajian referensi gitu. Mungkin nanti ada kaitannya dengan YPA ya terkait dengan pengelolaan SDM perbankan di era transformasi. Kemarin saya dapat 30 referensi yang mungkin ini disamarikan dalam konteks hasil kajiannya gitu. Jadi memang kalau bicara
konteks pengelolaan SDM perbankan, karena kebetulan saya juga di jasa keuangan ya, mungkin ini juga jadi hal yang menarik ya, di mana mungkin pengelolaan SDM perbankan di era transformasi itu mungkin tidak sering atau mungkin tidak banyak juga dianggap sebagai mendukung aja, walaupun memang ini sebenarnya justru jadi penentu gitu ya. Ya kita sama-sama tahu ya bahwa transformasi di perbankan sering terlihat dari sisi teknologi aja gitu ya. Dan ada aplikasi baru, terus kemudian sistem digital yang makin canggih, terus kemudian dashboard data juga yang dan otomatisasi gitu ya, sampai penggunaan AI juga ada gitu ya. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, mungkin transformasi itu sebenarnya bukan hanya soal teknologi gitu ya. Transformasi menurut saya adalah perubahan organisasi secara menyeluruh, cara kerja, struktur peran, bahkan pola pengambilan keputusan hingga budaya. Jadi menurut saya pertanyaan kuncinya lebih penting bahwa sistem yang sudah ada atau belum, tapi melainkan orang itu sudah siap atau belum dalam konteks budaya tersebut atau mungkin transformasi tersebut gitu ya. Mungkin teknologi bisa dibeli, tetapi mungkin kapabilitas SDM untuk menjalankan strategi dan mengeksekusi perubahan itu yang membedakan bank itu benar unggul dengan bank yang sekedar terlihat modern aja gitu ya. Terus kemudian dalam artikel itu juga dijelaskan bahwa transformasi perbankan didorong oleh beberapa tekanan besar. Pertama yang mungkin terkait dengan digital dan AI yang merubah proses bisnis dan layanan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan regulasi dan risiko yang semakin kompleks. Karena memang kalau bicara hal ini juga jadi keharusan ya dalam konteks perbankan gitu ya. Terus kemudian terkait dengan ketahanan operasional, keamanan cyber, dan juga terkait dengan kepatuhan. Terus yang ketiga terkait agenda sustainability dan mungkin ESG yang semakin mempengaruhi reputasi dan kebijakan termasuk tata kelola bank itu sendiri gitu ya. Jadi menurut saya sih jadi jelas gitu ya bahwa transformasi itu bukan sekedar proyek teknologi atau IT, tapi ini juga terkait dengan perubahan organisasi yang menuntut kesiapan SDM ini juga. Nah, pada titik ini memang pengelolaan SDM tidak cukup hanya mengatur jumlah orang dan menjalankan pelatihan rutin biasa gitu ya. Yang dibutuhkan biasanya adalah pengelolaan kapabilitas dan rasanya bank juga harus punya strategi SDM yang jelas untuk memastikan kesiapan transformasi. Artinya mungkin kalau diasumsikan bahwa bank itu perlu tahu skill apa yang dibutuhkan untuk 12 sampai 24 bulan ke depan gitu ya. Role mana aja yang paling kritikal serta unit-unit mana aja yang kompetensinya masih tertinggal gitu ya. Dan dari situlah bank bisa menentukan gitu ya cara pemenuhannya seperti apa. Apakah membangun kompetensi dari internal, merekrut talenta baru, berkolaborasi dengan pihak lain, atau memang harus mengotomatisasi pekerjaan yang repetitif gitu ya. Terus kemudian untuk memastikan keputusan SDM juga semakin presisi ya, perbankan juga perlu menguatkan HR analitiknya gitu ya, atau mungkin people analitik lah ya. Karena dengan analitik ini biasanya HR dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting secara yang berbasis dan data ya, berbasis data gitu. Jadi memang unit mana aja yang berisiko kehilangan talenta kritikalnya, terus kemudian program mana aja yang benar-benar efektif, skill apa yang paling dibutuhkan, siapa yang paling siap untuk dimobilisasi ke peran yang digital gitu ya. Dan di sini HR memang harus bergerak tuh untuk memberikan keputusan yang berbasis opini ya, menjadi keputusan yang berbasis bukti gitu ya, dengan konteks yang lebih cepat, lebih tepat, dan pastinya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin secara singkatnya begini, agar semua itu mungkin bisa berjalan dan tidak berhenti gitu ya pada konsep keberhasilan pengelolaan di SDM, menurut saya perlu dibuktikan dengan indikator yang nyata gitu ya. Misalnya kesiapan skill untuk peran kritikal, terus tadi mobilisasi internal ke role digital gitu ya, peningkatan produktivitas proses, terus kemudian penurunan error atau network ya, network, terus kemudian turunnya risiko turnover, talenta yang memang jadi kritikal, kemudian naiknya kualitas layanan dan menurunkan insiden risiko terhadap operasional gitu ya. Dan ketika indikator ini ya, terlihat, maka SDM tidak lagi menjadi fungsi pendukung SDM, tapi menjadi penggerak performa organisasi. Jadi kesimpulannya kalau dari artikel yang saya punya adalah pengelolaan SDM perbankan di era transformasi itu harus bergeser tuh dari sekedar mengelola orang gitu ya menjadi pengelola kapabilitas organisasi. Karena pada akhirnya memang teknologi memang penting gitu ya, tapi memang keberhasilan transformasi selalu ditentukan oleh manusia itu sendiri yang menjalankan. Mungkin itu sih secara besar kalau di saya mungkin ada kaitan juga tadi dengan
ya ya terkait dengan ke SDM-an gitu ya. Itu sih kalau dari saya sih kemarin saya buatnya untuk terkait dengan kajian yang saya buat terkait dengan pengelolaan SDM perbankan di era transformasi. Menurut teman-teman eh, kajian saya cukup baik atau mungkin tolong diberikan masukannya gitu. Menarik sekali. Menarik ya Mas Sigit karena memang mungkin pada saat sekarang masih banyak company-company yang bahkan mungkin company besar masih belum mengarah ke mengelola organisasi gitu ya, lebih ke perorangan aja gitu. Bahkan nggak semuanya juga gitu ya keurus gitu aja sih. Kalau dari aku mungkin Mas Nafis atau Mbak Acul ada tambahan untuk komentar dari materi Mas Sigit. Iya, tadi Setuju dengan pertanyaannya Nafis. mendasar banget gitu ya. Bukan sistemnya udah ada atau belum, tapi orang-orangnya udah siap atau belum. Memang ya everything is main behind the gun ya. Balik lagi ya. Jadi tadi ngena sih materinya. Sepakat, Mas Gimana Nafis. kalau menurut Bacul? Sepakat sama Mas Nafis. Karena emang dengan perkembangan transformasi yang cepat, kadang kita lupa unsur manusianya kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman masukannya. Mungkin ada teman-teman yang Ya, lainnya mungkin yang mau mantap. menyampaikan juga Pasti gitu. lewat artikelnya. Record. Menarik nih pembahasan dari Mbak Via dan Mas Sigit. Nah, sekarang aku mau juga membahas nih artikelku mengenai dengan pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan. Nah, di mana disiplin kerja karyawan ini merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi. Jadi disiplin kerja ini mencerminkan kepatuhan karyawan terhadap peraturan, prosedur, dan serta norma kerja yang berlaku. Dengan adanya disiplin kerja yang baik, organisasi dapat menciptakan keteraturan, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendorong tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak organisasi yang menghadapi permasalahan rendahnya disiplin kerja karyawan. Permasalahan tersebut dapat berupa keterlambatan hadir, ketidakhadiran tanpa keterangan, hingga kurangnya kepatuhan terhadap aturan kerja. Ya, di mana kondisi ini tentu dapat menghambat produktivitas serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, di mana salah satu faktor yang berperan dalam membentuk disiplin kerja karyawan ini adalah budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi serta menjadi pedoman dalam berperilaku dan bekerja. Di mana budaya organisasi ini juga yang kuat dan positif dapat mendorong karyawan untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap organisasi. Sebaliknya, jika budaya organisasinya yang lemah, dapat menyebabkan rendahnya kesadaran karyawan dalam mematuhi aturan kerja. Jadi, berdasarkan uraian yang di atas tadi, bahwa penelitian ini mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan menjadi penting untuk dilakukan, di mana eh, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana budaya organisasi mampu mempengaruhi perilaku disiplin karyawan. Eh, jadi kesimpulannya ialah budaya organisasi ini memiliki peran yang strategis dalam membentuk disiplin kerja karyawan. Jadi, organisasi perlu membentuk atau membangun dan memperkuat budaya kerja yang positif untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja secara berkelanjutan. Begitu, teman-teman. Kalau misalnya dari mengenai artikelku. Ya, Menarik ya. menarik sih. Menarik, menarik, menarik. Ya, Mungkin ini gimana juga Mas? relate. Kalau saya ngelihatnya memang jadi budaya organisasi itu jadi hal yang penting. Ya. Tadi juga kaitannya dengan transformasi ya, Bob. Betul, betul. Kalau saya lihat transformasi adalah bagian dari perubahan organisasi secara menyeluruh, baik dari tata cara, cara kerja, struktur peran, pola pengambilan keputusan hingga budaya. Mungkin itu sih kalau saya lihat dia udah sesuai lah dengan konteks yang kondisi yang sebenarnya. Mungkin Mas Nafis bisa nambahin. Oh iya, sama ya memang ada ya. Secara nalar itu memang sangat mempengaruhi ya budaya organisasi atau culture gitu ya terhadap
disiplin kerja karyawan ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya mungkin mengambil ini apa topik yang berbeda ya. Kalau tadi kan pengaruh antara budaya organisasi terhadap disiplin karyawan. Nah, mungkin sedikit pengupas ya terkait dengan kalau ini kesejahteraan kerja atau employee well-being terhadap eh, peningkatan keterikatan karyawan terhadap organisasi. Mungkin mirip ya seperti yang Mbak Tessa bahas ya. Jadi mungkin sekalian ya teman-teman di sini aku bakal share terkait dengan sebuah kajian yang ngebahas terkait dengan eh, peran kesehatan kerja atau employee well-being dalam meningkatkan keterikatan karyawan terhadap organisasi ini, baik dalam bentuk employee engagement maupun organizational commitment dan juga loyalty. Jadi em, dalam beberapa tahun terakhir nih guys ya, organisasi ini dihadapkan pada tantangan yang makin-makin kompleks gitu ya, apalagi ada triple disruption dan sebagainya gitu ya. Tekanan kerja meningkat, kemudian ada perubahan digital yang sangat cepat ya, seperti yang tadi aku sampaikan disruption gitu ya. Dan kemudian di sisi lain juga ekspektasi terhadap kinerja itu makin tinggi. Nah, namun di sisi lain ya sebagai based on data ini berbagai laporan di global ini nunjukin bahwa tingkat keterikatan karyawan justru masih rendah gitu. Banyak karyawan itu hadir ya secara fisik, tapi tidak sepenuhnya terlibat secara emosional maupun psikologis dalam kerjaannya. Jadi ya orangnya di mana, pikirannya di mana gitu ya. Jadi ala kadarnya saja gitu. Nah, satu pola besar ya yang terlihat jelas ini bahwa kesejahteraan kerja ini punya hubungan yang konsisten dan signifikan ya. Jadi bukan cuma konsisten tapi signifikan dengan keterikatan karyawan ya. Jadi karyawan yang merasa sejahtera baik secara psikologis, emosional maupun sosial itu cenderung menunjukkan tingkat energi ya, dedikasi dan keterlibatan yang lebih tinggi gitu ya di kantor dan kerjaan. Nah, bukan hanya itu, berbagai penelitian yang aku temuin ini juga menunjukkan ya bahwa employee well-being ini tidak hanya berdampak pada keterlibatan dalam pekerjaan gitu, tapi juga pada komitmen jangka panjang ya. Jadi komitmen jangka panjang. Jadi jangka panjangnya juga iya gitu. Nah, ketika karyawan merasa diperhatikan, didukung, dan memiliki keseimbangan ya antara kehidupan kerja dan pribadi, mungkin sekarang ini kita eh, apalagi as Gen Z ya gitu ya teman-teman ya. Tadi Mbak Via juga mention Gen Z, aku juga Gen Z ya gitu. Ya, kita sangat populer dengan istilah apa namanya work-life balance gitu ya. Nanti mereka lebih mungkin membangun ikatan emosional dengan organisasi dan juga memiliki keinginan untuk stay atau bertahan gitu ya di kantor. Nah, menariknya ini hubungan ini ya tidak terjadi secara instan gitu ya. Beberapa jurnal yang ditemui itu menjelaskan bahwa kesejahteraan kerja ini ya prosesnya ini bekerja melalui mekanisme psikologis internal gitu ya. Jadi ketika kebutuhan dasar karyawan terpenuhi, seperti rasa aman, kemudian dihargai, kemudian memiliki makna dalam pekerjaannya ya, kayak ngerasa punya peran dan memberikan dampak kayak gitu ya. Kan ada pekerjaan yang mungkin sekilas terlihat tidak terlalu memiliki makna gitu ya. Nah, maka ketika tersebut ada gitu ya, muncul motivasi intrinsik dari dalam gitu ya. Nah, dari sini engagement tumbuh dan dari engagement inilah kemudian komitmen serta loyalitas berkembang. Jadi gitu guys. Nah, sebaliknya ketika kesejahteraan kerja itu diabaikan ya, dampaknya tidak selalu langsung
terlihat dalam bentuk penurunan kinerja. Nah, dalam jangka pendek target mungkin tetap tercapai ya. Tapi kalau dalam jangka panjang muncul kelelahan emosional ya, kemudian meningkatnya niat pindah kerja serta menurunnya rasa memiliki terhadap organisasi. Dan mungkin kalau kita ada cukup familiar sama istilah quiet quitting ya. Jadi mulai kerja yang tadinya dedicated berdedikasi banget gitu akhirnya mulai kayak bare minimum aja gitu ya. Nah, jadi karyawan kerja sekedar memenuhi kewajiban bukan karena merasa terhubung dengan tujuan organisasi. Em, Mungkin beberapa data global memperkuat informasi yang aku sampaikan barusan. Jadi, laporan dari Gallup menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil karyawan yang benar-benar engage di tempat kerja, sementara tingkat stres harian karyawan masih cukup tinggi. Nah, kondisi ini menjadi sinyal bahwa kesejahteraan kerja bukan lagi isu tambahan, tapi faktor strategis dalam membangun organisasi yang berkelanjutan. Nah, dari keseluruhan kajian yang aku dapat ini, guys, pesan akhirnya sangat jelas ya bahwa employee well-being ini bukan sekedar program kesehatan atau fasilitas tambahan ya, tapi fondasi psikologis yang menentukan kuat atau lemahnya keterikatan karyawan terhadap organisasi. Nah, organisasi yang ingin meningkatkan engagement dan loyalitas tidak cukup hanya menetapkan target kinerja, tapi perlu secara serius membangun lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan secara menyeluruh ya. Mungkin tadi kaitannya sama yang tadi disampaikan Mbak Tessa Ginting, nanti kalau employee well-being-nya dapat secara tidak langsung budaya kinerjanya akan lebih bagus, terus juga akan ngaruh ke kedisiplinan gitu ya, karena sebagai yang makhluk ekonomi kita ya kan kita paham ya people react to incentive ya kalau kita dapat insentif eh, dalam bentuk apapun material maupun non material kita akan cenderung eh, memberikan yang lebih baik juga. Nah, sebagai kesimpulan ya dari kajian ini, kesejahteraan kerja ini berperan strategis dalam menciptakan keterikatan yang utuh, mulai dari keterlibatan aktif dalam pekerjaan hingga komitmen jangka panjang terhadap organisasi. Ketika karyawan merasa sejahtera, mereka tidak hanya bekerja untuk organisasi, tapi bekerja bersama organisasi. Closing statement-nya kayak gitu ya. Jadi, gimana tanggapannya, guys? Menarik sih Mas. Maksudnya yang Mas juga bilang gitu kan berarti dan karyawan ini kan sebenarnya kita butuh dihargai sih sebenarnya. Jadi kalau Betul misalnya banget. kita dihargai dan pengaruh budaya organisasi kita juga baik dan tadi Mas bilang dari psikolog kita, mungkin jadi komitmen kita menjadi jangka panjang gitu dan kita pun nyaman gitu sih sebenarnya di lingkungan kita. Iya, betul banget, Mbak Tessa. Jadi emang apalagi nih misalnya siapa tahu ya Mas Sigit, Mbak Tessa, Mbak Aco, Mbak Via suatu saat eh, jadi CEO ya, ternyata adalah seorang CEO. Nah, mungkin bisa nih dari pembahasan ini bisa memperhatikan apa ya kesejahteraan dari karyawannya karena nanti mereka akan lebih terikat, lebih loyal ya. Itu mungkin ada tambahan lagi guys, tanggapan atau tambahan silakan. Iya, setuju sih sama Mas Nafis ya. Terutama untuk isu well-being ini kan sangat erat dengan mental dan terutama untuk tadi kan disebutkan juga Gen Z ya. Jadi memang di akhir-akhir ini juga saya sering mendengar mungkin isu well-being, mentally stable itu cukup sering digaungkan oleh SDM-SDM gitu. Karena memang culture perusahaan-perusahaan saat ini yang didominasi oleh Gen Z juga kayak gitu. Nah, mungkin relate juga dengan topik yang akan saya mau ambil nih Mas Nafis. Mungkin eh, ketika tadi saya mendengar dari topik Mas Nafis tentang well-being dari faktor eksternalnya nih. Nah, kalau misalnya saya nih rencananya untuk kepenulisan ini
terkait dengan faktor internalnya gitu. Nah, di sini saya berencana akan membuat kajian tentang pengaruh Islamic work ethic sebagai nilai personal terhadap resiliensi kerja pegawai muslim generasi Z gitu. Generasi Z, ya, yang sering disebut generasi Z ya, kayak gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya latar belakangnya kenapa yang disasar adalah generasi Z sama karena pada momen-momen saat ini di dunia kerja tuh seringkali mulai timbul atau mulai didominasi dengan pekerja generasi Z kayak gitu. Nah, cuman yang menarik di sini adalah Gen Z itu terkenal dengan pribadi yang adaptif, melek teknologi, dia fleksibel, tapi ternyata juga tingkat ketahanan mereka atau resiliensi mereka tuh juga cukup mudah goyah atau apa ya, mudah stres, mudah burnout kalau bahasanya sekarang ya. Terus sekarang tuh juga ada budaya cut off kayak gitu ya. Jadi ketika dia merasa wah nggak nyaman nih, itu dia akan dengan mudah untuk langsung ya udah pindah aja deh, ya udah deh turnover aja deh kayak gitu. Nah, di dalam riset ini saya juga melakukan riset ke beberapa jurnal yang saya temui gitu yang membahas topik yang serupa nih terkait dengan keterkaitan nilai-nilai Islam yang mereka pegang dengan tingkat ketahanan mereka dalam dunia kerja kayak gitu. Nah, cuman yang menjadi menarik di sini adalah memang seringkali pembahasan nilai-nilai Islam yang diterapkan di budaya atau di mekanisme kerja itu diterapkan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang memang berfokus ke perusahaan syariah kayak gitu ya. Mungkin kalau Mas Sigit di BSI mungkin ya nanti Mas Sigit bisa sharing juga gitu. Tapi memang belum ada penelitian atau jarang ada penelitian yang membahas tentang apakah nilai-nilai itu sebenarnya matters untuk perusahaan yang memang general gitu. Dimana ketika perusahaannya itu memang sudah syariah, mungkin dari segi budaya kerjanya, orang-orang di dalamnya memang sama value-nya gitu, memang sama memiliki nilai ke sana kayak gitu. Nah, mungkin itu akan sangat disimpulkan bahwa sangat positif hubungannya ketika menerapkan value itu dengan capaian-capaian kerja mereka kayak gitu. Nah, tapi yang membuat penelitian ini menarik adalah, nah bagaimana ketika perusahaan atau arenanya ini adalah arena umum gitu, di mana banyak value-value di situ, banyak nilai-nilai yang diambil dari beraneka ragam background kayak gitu. Nah, apakah nih bagi karyawan-karyawan muslim ini dengan mereka berpegang teguh terhadap nilai-nilai work ethic Islamic tuh, apakah itu tuh membantu mereka sustain untuk membantu mereka bertahan nih, misal untuk melewati stres yang mereka hadapi, untuk melewati burnout yang mereka hadapi kayak gitu. Nah, hal yang menarik yang saya temukan di sini juga, jadi di Islam sendiri tuh ada satu kata yang saya ingat banget tuh, ada namanya itqon. Jadi kalau di Islam namanya itqon, itu tuh artinya kalau di bahasa Indonesia adalah totalitas gitu. Jadi ketika seorang muslim itu melakukan pekerjaan ini untuk Allah, dia ingin mendasarkan bahwa pekerjaan itu adalah sebuah ibadah gitu, yang mana dia ingin dapat balasan dari sang pencipta gitu. Nah, konsep itqon ini adalah konsep untuk melakukan totalitas dalam pekerjaan yang dilakukan. Kenapa? Karena bekerjaku ini untuk Allah dan bekerjaku ini adalah bentuk ibadah kayak gitu. Itu sih hal menarik yang saya ketemukan ketika saya riset kayak, oh iya ya, ada value itqon loh yang itu juga di ajaran muslim diajarkan gitu. Nah, itu hal-hal yang menarik yang saya temukan ketika saya melakukan riset dan saya merasa wah ini topiknya unik banget nih, belum jarang-jarang ada yang angkat nih kayak gitu, dan kayaknya bisa dikulik lebih dalam lagi untuk mendalam ternyata oh banyak loh value-value Islamik yang sebenarnya penerapannya nggak harus orang muslim yang menerapkan gitu, karena nilai-nilai kebaikan bisa diterapkan oleh berbagai pihak kayak gitu. Tapi di sini POV-nya yang ingin saya gali adalah oh ternyata di dalam Islam itu sudah diatur loh gitu. Nah, ketika orang itu menerapkan bagaimana nih tingkat ketahanan dia atau resiliensi dia ketika dia bekerja kayak gitu. Untuk kesimpulannya sih masih debatable ya. Pasti ada opsi antara apakah memang berkorelasi positif atau tidak berkorelasi gitu. Justru menurut saya itu yang membuat hal ini menarik kayak gitu. Karena untuk sumber-sumber ditemukan memang uh, menyatakan berkorelasi positif ketika memang lingkungannya itu memang lingkungan Islami gitu. Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana ketika lingkungannya itu lingkungan yang general kayak gitu. Itu sih yang ingin saya kaji dalam penelitian kali ini gitu. Mungkin ada teman-teman bisa memberikan masukan atau Mas Sigit mungkin nih yang udah lingkungannya di BSI gimana nih Mas? Mungkin Mas.
Iya, Mbak Acil. Menarik sih yang tadi disampaikan Mbak Acil tuh. Jadi kalau kaitannya dengan Islamic work ethic ya, apalagi kebetulan saya bekerjanya di bank syariah ya. Dan memang banyak orang itu pada akhirnya, ya mungkin banyak Gen Z itu juga banyak pilihannya terkait kenapa sih harus ke syariah gitu ya. Ya karena memang mereka merasa cukup apa namanya sih, base spiritual tuh terpanggil gitu. Jadi memang kita kerja itu secara budayanya udah budaya Islam walaupun memang secara bisnis tetap bisnis ya gitu. Cuman memang kalau bicara budaya kerja itu yang jadi penting. Kenapa? Karena banyak orang juga akhirnya pindah tuh dari yang mungkin konvensional ke BS syariah gitu karena memang panggilan spiritual itu yang mendorong mereka itu pengen pindah. Kenapa? Karena memang kenyamanan dalam konteks bekerja itu kan juga menjadi panggilan. Apalagi tadi disampaikan Mbak Acul ya bahwa memang kita itu bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tapi ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Tadi bicara secara ibadah gitu ya terus tetap menjalankan apa namanya kaidah-kaidah keislaman itu yang jadi hal yang penting kenapa orang itu memilih perusahaan ini menjadi pilihan yang apa namanya jangka panjang gitu ya karena memang kalau konsepnya ini yang biasa kita sebutkan adalah bahwa kita berjuang untuk menegakkan ekonomi syariah dan itu literasi yang sangat penting untuk pegawai BSI bahwa memang ya dengan budaya syariah yang cukup besar gitu ya, artinya memang cukup dominan, itu bisa mendorong seorang itu juga bisa mengingat bahwa kita itu kerja tidak hanya bekerja di duniawi, tapi juga nanti untuk akhirat. Mungkin itu sih kalau dari saya tambahannya. Bacul. Tapi good, itu memang real sih pada kenyataannya kalau di tempat saya itu. Keren sekali insight-nya. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Tapi kayak semuanya juga keterkaitan ya antara dari Mbak Via, tadi Mbak Tessa, Mbak Au, Mbak Cul, dan Mbak Mas Nafis ya. Jadi ketiga artikel yang kita buat itu pada dasarnya semuanya terkait dengan gimana caranya mengelola SDM gitu ya. Baik tadi dari sisi organisasi, budaya, tadi Ide bicara resiliensi, betul ya. well-being. Tadi bicara well-being gitu ya, atau mungkin tadi Mbak Fia juga disampaikan di awal dan rasanya memang kalau yang jadi satu kesatuan yang eh, apa namanya diterapkan dalam suatu perusahaan mungkin ini akan menjadi satu aturan atau kebijakan SDM yang paling kuat nih gitu ya karena memang semua unsur terhadap poin-poin yang tadi disampaikan teman-teman itu jadi salah satu pondasi lah ukuran bahwa seberapa besar atau mungkin seberapa pengaruh SDM ini gitu terhadap keberlangsungan perusahaan dalam konteks bisnis gitu sih kalau saya lihat. Menarik, Iya, menarik, menarik. Makasih ya teman-teman. kalau saya lihat memang tadi benar ya. Jadi dari pembahasan pertama dari Mbak Via sampai terakhir di Mbak Acul itu membuat saya tuh berpikir kalau memang ya manajemen SDM itu ya manajemen adalah sebuah seni gitu ya, seni mengelola manusia-manusia gitu, yang mana seni itu kan banyak metodenya ya untuk mengekspresikan dan mengeksekusi hal tersebut. Jadi memang ya Masya Allah sekali gitu ya, bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan eh, istilahnya kebaikan buat bersama gitu ya kan. Manajemen SDM kan bagaimana cara mewujudkan kebaikan bersama buat istilahnya orang-orang yang ada di dalam organisasi dan tentunya yang di-drive dari tujuan dari organisasi gitu ya. Nah, selagi itu relevan, pembahasan-pembahasan yang kita bahas barusan itu ya, bisa diterapkan gitu ya, masih gitu ya berarti ya. Ya, dan oh ya, khusus buat pembahasannya Mbak Acul, satu kata, Masya Allah. Masya Allah. Masya Masya Allah. Baik, Allah. mungkin saya mungkin menutup kali ya, karena memang kita sudah jam malam dan mungkin teman-teman juga ada aktivitas. Ya mudah-mudahan apa yang kita paparkan hari ini ya, itu bisa memberikan keilmuan atau mungkin referensi dalam proses pengelolaan SDM ya pada umumnya gitu ya. Dan mungkin nanti yang nonton juga bisa mendapatkan apa namanya ilmu atau mungkin ya referensi-referensi lah dalam konteks pengelolaan. Walaupun memang kita ngebahasnya nggak detail ya. Dan ya mudah-mudahan ini juga jadi bagian dari tugas kita ya untuk bisa apa namanya sebagai
apa namanya orang-orang SDM gitu ya bisa Betul. menerapkan apa namanya kebijakan atau mengatur aturan terkait dengan pengelolaan pegawai ini juga lebih baik gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih ya atas masukannya dan tadi pemaparannya. Apa mau disampaikan apa sudah selesai? Kayaknya udah Udah yuk, cukup Kalau ya sudah udah karena malam ini selesai, udah soalnya nih. sudah lumayan cukup malam ya, banget ya. cukup Iya, malam udah ya. mulai malam Oke, nih. teman-teman, tetap semangat. Semoga bisa istirahat dengan tenang dan nyenyak ya. Besok kita masih beraktivitas gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi atas kontribusi dan penyampaiannya hari ini. Itu ya, Mbak Fia. Oke. Mungkin Baik. kita Terima kasih tutup teman-teman. semuanya. Selamat Baik, ya. terima kasih Bye-bye semuanya. semuanya. Oke.